Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, seorang mahasiswa semester 2 Program Studi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Tasikmalaya. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Applied Komputer untuk membuat video mengenai pembahasan rumus Excel, yaitu VLOOKUP dan juga LOOKUP. Dan juga saya sudah membuat untuk file latihannya. Kita akan buka terlebih dahulu filenya. Nah, di sini saya ada dua tabel, yaitu tabel VLOOKUP dan juga tabel VLOOKUP. Nah, di sini ada data-datanya. Yang pertama yaitu ada nama, golongannya berapa, dan kita di sini ingin mencari Aldi ini golongan 1 gajinya berapa sih, dan juga tunjangannya berapa, dan juga transportnya. Dan juga di sini ada data golongan 1 sampai 4, dan kita belum tahu 1 sampai 4 golongannya siapa sih di tabel ini. Dan ini untuk gaji golongan pertama sekitar 2 juta, tunjangannya 250.000, dan transport golongan 1 yaitu 300.000. Nah, kita di sini ingin menggunakan rumus VLOOKUP dan juga LOOKUP untuk mengambil gaji, tunjangan, transport dari tabel yang lain, atau bisa disebut juga dengan tabel bantu. Nah, untuk membedakan antara VLOOKUP dan juga LOOKUP itu, kita akan bahas terlebih dahulu. LOOKUP dan VLOOKUP digunakan dalam mengolah data dengan menggunakan atau mengambil data tersebut dari tabel lain sebagai referensinya. Pengambilan data bisa dalam satu sheet, beda sheet, atau beda file Excel sekalipun. Jadi, secara garis besarnya, VLOOKUP dan LOOKUP ini cara kerjanya yaitu mengambil data yang dibutuhkan dari tabel yang lain. Seperti itu. Untuk membedakan antara VLOOKUP dan LOOKUP sebenarnya yaitu ada di nama tersebut. Yang pertama VLOOKUP yaitu lookup value, yaitu ada kode unik untuk menghubungkan antara tabel bantu dan juga tabel master. Itu kita harus menggunakan kode untuk menjembatani antara tabel tersebut. Ketika tidak ada kode tersebut, rumus Excel itu tidak akan rumus VLOOKUP itu tidak akan berfungsi. Nah, contohnya kita analisis terlebih dahulu di tabel bantu. Nah, di sini nomor di tabel master 1 sampai 10 itu tidak ada di tabel bantu. Berarti itu bukan kode unik untuk menghubungkan antara dua tabel, yaitu tabel master dan juga tabel bantu. Nah, sama dengan nama, yaitu Aldi, Arvin, Aris, Asisa, Aji, itu tidak ada di tabel bantu tersebut, di tabel bantu yang ini. Berarti ini juga bukan kode unik untuk menghubungkan data tersebut. Nah, yang ketiga itu ada golongan 1 sampai 4. Kita lihat di tabel bantu itu ada yang namanya golongan 1 sampai 4. Nah, ini bisa dikatakan atau bisa disebut kode unik untuk menghubungkan antara tabel master dengan tabel bantu. Tapi ini belum tahu ini teh LOOKUP atau VLOOKUP. Nah, cara membedakannya, kita lihat data-data tersebut. Ketika informasi atau datanya itu berada di kolom, bukan di baris. Kolom itu seperti ini. Kalau memanjangnya ke samping, berarti ini namanya baris. Ketika ke bawah informasi atau datanya itu berarti kolom. Nah, seperti itu. Nah, seperti sesuai namanya lookup value, yaitu kita di sini akan bahas lebih dahulu. VLOOKUP pengambilan data secara kolom dari tabel lain secara kolom, berarti ke bawah ya. Untuk LOOKUP pengambilan data dari tabel lain secara baris. Baris itu berarti ke samping. Nah, kita lihat di sini, karena
informasinya itu berada di bawah atau datanya di bawah, berarti ini namanya kolom. Berarti kita akan menggunakan yang pertama ini, menggunakan lookup. Nah, coba kita analisis terlebih dahulu yang tabel kedua ini. Nah, sama di tabel ini juga kode untuk menghubungkan antara tabel master dan juga tabel bantu ini, yaitu menggunakan golongan 1 sampai 4. Nah, karena informasi atau datanya itu berada di samping, berarti kita akan menggunakannya itu lookup, dan informasinya itu berada di kiri. Nah, berarti ini menggunakan VLOOKUP, ya, seperti itu. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu yang atribut-atribut VLOOKUP dan juga lookup. Nah, yang pertama ada lookup value. Lookup value ini nilai yang dicari, biasanya menggunakan kode atau number sebagai acuan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, lookup value ini adalah kode unik untuk menghubungkan antara tabel master dengan tabel bantu, atau disebut juga untuk menjembatani, untuk mengambil data dari tabel bantu ke tabel master. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk tabel array adalah kumpulan sel yang membentuk suatu tabel tempat value berada. Nah, tabel array ini adalah bisa disebut juga tabel bantu atau tabel referensi, atau juga tabel yang ingin diambil data-datanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah row index number, urutan atau kolom keberapa data yang akan diambil. Nah, kita akan jelaskan yang kedua ini nanti sekaligus dengan tutorialnya. Dan yang terakhir, range lookup bisa bernilai true atau false jika artinya mendekati, atau false jika hasil kecocokannya harus benar-benar tepat. Nah, untuk yang terakhir ini kalian bisa menggunakan true atau false, tetapi kebanyakan itu kita menggunakannya 0 di ujung rumusnya. Nah, kita akan langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yaitu kita harus mengetikkan sama dengan. Nah, ketika kalian tidak menggunakan sama dengan, rumus pertambahan perkalian sederhana sekalipun tidak akan berfungsi ketika kalian tidak menggunakan sama dengan di awalnya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dulu. Kalian coba ketik PLO, nanti akan langsung muncul, dan kalian tab langsung saja ketika kalian tidak ingin ribet mengetik full. Nah, coba lihat di bawah ini ada syarat-syarat untuk menggunakan lookup value-nya, jadi kalian tidak bingung apa sih yang pertama harus diinputkan, karena di sini juga ada caranya untuk apa saja yang harus dimasukkan pertama. Yang pertama yaitu lookup value. Seperti yang sudah saya jelaskan, lookup value ini adalah kode untuk menghubungkan antara dua tabel, antara tabel master dan juga tabel bantu yang akan diambil datanya. Nah, lookup value ini tadi itu yang pertama golongan, kalian klik golongan. Nah, kalian titik koma. Titik koma ini menyesuaikan dengan setelan di komputer kalian. Ketika kalian disuruhnya memasukkan titik koma, kalian coba masukkan titik koma, dan ketika kalian disuruhnya memasukkan koma saja, kalian masukkan koma. Tetapi kalian jangan khawatir, itu bisa diotak-atik di setelan komputer ataupun di setelan laptop kalian. Nah, yang selanjutnya adalah table array. Table array itu adalah tabel yang akan diambil datanya. Nah, tabel di sini adalah yang di bawah ini. Kalian bisa bloknya itu semuanya, atau kalian jangan lupa untuk blok kode unik yang dibutuhkan untuk menghubungkan antara tabel bantu dan juga tabel master. Nah, kalian setelah diblok, kalian F4 agar tabelnya itu tidak bergerak ketika nantinya akan di copy ulang kode tersebut dan untuk digunakan di
kolom-kolom atau di sel-sel yang lain. Jadi kalian F4 saja. Nah, ketika kalian sudah melihat logo dolar-dolar seperti ini, berarti itu namanya sudah di F4 atau Fn juga bisa. Nah, kalian titik koma. Nah, selanjutnya yang diperintahkan adalah call index number. Call index number sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah kolom keberapa yang ingin kalian ambil. Nah, di sini coba kita lihat. Ini adalah kolom pertama, yaitu golongan, dan kolom kedua yaitu gaji, kolom ketiga tunjangan, dan kolom yang terakhir yaitu transport. Nah, jadi karena kita akan mengambil gaji pokok dari tabel bantu ini, kita akan mengambil yang gaji ini. Ini gaji tersebut ada di kolom yang kedua, karena yang pertama yaitu golongan atau kode uniknya. Kita akan tuliskan atau kita akan coba klik 2, kalian titik koma, dan true atau false. Nah, kita bisa menggunakannya yaitu 0 saja, kalian tutup kurung, coba kalian enter. Nah, jadi hasilnya sudah muncul. Coba kita akan analisis apakah hasilnya sama. Untuk nama Aldi di golongan 1 dengan gaji pokok 2 juta. Nah, coba kalian lihat, gaji golongan 1 2 juta. Berarti hasilnya sudah sesuai. Kalian coba klik di pojok sel seperti ini. Ketika kalian sudah melihat tombol tambah, kalian berarti boleh drag ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat juga untuk nama Arpin di golongan kedua dengan gaji 2.500.000. Coba kalian lihat golongan kedua gaji pokok yaitu 2.500.000, berarti datanya sudah sesuai. Nah, kita akan mengisi untuk tunjangan dan nantinya kita akan juga mengisi untuk yang transport. Sama, ketika kalian klik saja sama dengan klik rumusnya yang akan digunakan yaitu VLOOKUP. Nah, seperti ini. Kalian klik kode uniknya untuk menghubungkan antara tabel bantu dengan tabel master. Kalian titik koma, dan selanjutnya yaitu tabel array. Coba kalian ulangi lagi seperti yang pertama yaitu gaji pokok. Kalian F4 agar tidak bergerak tabel bantunya atau tabel array-nya. Kalian titik koma. Nah, ada call index number sama seperti yang tadi, karena tadi mengambil gaji pokok dari sini. Nah, sekarang kita akan mengisi yang tunjangan. Tunjangan ini berada di kolom ketiga. Yang pertama golongan, yang kedua gaji, dan yang ketiga tunjangan. Nah, kalian isikan saja, berarti 3 dan titik koma, jangan lupa, dan yang terakhir adalah 0. Kalian jangan lupa kurung tutup, di enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Kita akan cocokkan terlebih dahulu. Untuk golongan 1 tunjangan yaitu 250.000. Nah, datanya berarti sesuai, berarti tidak salah ya teman-teman. Kita akan coba lihat juga yang golongan keempat yaitu 1 juta. Golongan keempat untuk tunjangan yaitu 1 juta ya, berarti datanya sudah cocok. Dan kita akan memasukkan yang terakhir untuk transport. Sama, kita ulangi lagi, VLOOKUP, kita tab, lookup value-nya atau kode uniknya, titik koma, table array-nya kita blok, jangan lupa, dan kalian jangan lupa F4 untuk tabel array-nya tidak bergeser ke bawah ketika kalian drag. Nah, call index number-nya ke berapa? Nah, di sini adalah keempat, 1 2 3 4. Kalian isikan 4, dan yang terakhir 0, tutup kurung, kalian enter. Nah, untuk golongan 1 transport 300.000, berarti datanya sudah sesuai.
Nah, kita akan jumlahkan antara gaji pokok, tunjangan, dan transport menggunakan SUM. Nah, kita sudah memasukkan yang rumus VLOOKUP, dan selanjutnya kita akan membahas yang HLOOKUP. Sama kayak yang seperti yang tadi, kode uniknya yaitu golongan untuk menghubungkan atau menjembatani agar bisa mengambil data dari tabel bantu ke tabel master. Nah, kita akan masukkan untuk kodenya yaitu sama dengan HLOOKUP, jangan VLOOKUP, jangan lupa ya teman-teman. Nah, kalian lookup value-nya yaitu 1, golongan 1, titik koma, sama tabel array di HLOOKUP ini yang di bawah. Nah, kalian bloknya itu dari kode sampai 550, kalian F4, titik koma, baris keberapa gaji pokok ini berada. Nah, karena informasinya di samping, golongan itu ada di kolom atau baris pertama gaji, baris kedua tunjangan, baris ketiga, dan transport yaitu baris keempat. Nah, pembacaannya dari sini karena informasinya itu dari sini, dan untuk data-datanya itu ke samping. Nah, seperti ini yang dinamakan dengan HLOOKUP. Ya, ini salah satu cara untuk membedakan antara HLOOKUP dan juga VLOOKUP. Kita akan lanjutkan mengisi rumusnya. Row index number atau row keberapa, indeks keberapa, numbernya itu berada. Nah, seperti yang tadi yaitu gaji. Gaji itu ada di baris kedua setelah golongan. Kalian masukkan saja 2, titik koma. Nah, yang terakhir yaitu 0, tutup kurung. Kalian enter. Nah, hasilnya muncul yaitu 2 juta. Golongan 1 dengan gaji pokok 2 juta. Golongan 1 gaji pokok 2 juta. Nah, sesuai ya. Ketika kalian sudah sesuai, coba kalian drag ke bawah. Coba kita samakan lagi. Yang ketiga yaitu Aris, golongan ketiga dengan gaji 3.500. Golongan ketiga dengan gaji 3.500, berarti datanya sudah sesuai. Kita akan lanjutkan untuk tunjangan sama dengan HLOOKUP. Kalian tab ke lookup value-nya yaitu kode uniknya 1, titik koma, tabel array-nya kita blok yang di bawah, dan F4 lagi agar tidak bergerak ketika di drag ke bawah. Nah, row index number-nya atau kolom keberapa yaitu tunjangan. Yang pertama golongan, gaji, dan tunjangan. Nah, tunjangan ini ada baris ketiga. Kita masukkan 3, titik koma, 0, dan tutup kurung. Kalian enter. Nah, datanya itu sudah muncul ya. Kalian drag lagi ke bawah. Nah, coba kalian lihat yang 1 juta ini adalah golongan keempat. Golongan keempat itu untuk tunjangan. Golongan keempat untuk tunjangan 1 juta. Berarti 1 juta, dan di sini juga 1 juta. Berarti datanya sudah sesuai. Yang terakhir transport, coba kalian ulangi lagi. Nah, untuk call index number-nya atau baris keberapa yaitu transport, karena yang ketiga itu tunjangan, berarti yang keempat transport. Kita masukkan 4, titik koma, 0, kurung tutup. Kalian klik enter. Oh, sorry. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian jangan lupa jangan ketukar antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, karena saya di sini ada kesalahan, yaitu karena rumusnya itu menggunakan VLOOKUP yang seharusnya HLOOKUP, malah saya menggunakan VLOOKUP. Nah, hasilnya malah seperti ini. Malah yang hasilnya yaitu kode unik ini malah masuknya ke transport. Berarti itu ada kesalahan. Coba kalian koreksi dan kita hapus untuk rumusnya. Kita akan ulangi menggunakan
halukap kita akan coba hapus semuanya. Sama dengan halukap kurung buka lookup value titik koma dan blok ya ini. Jangan lupa di F4 titik koma 4 titik koma 0, langsung enter saja bisa. Nah, untuk transport di golongan pertama yaitu 300.000, berarti datanya sudah sesuai ya. Jangan lupa tidak ke bawah, dan kalian jangan lupa jangan seperti yang saya lakukan tadi, yaitu menggunakan atau menginputkan rumus yang salah dan bukan sebenarnya. Kalian sum untuk menjumlahkan ketiga data tersebut dan blok ketiga kolom, enter dan drag ke bawah. Nah, coba kalian bandingkan antara kedua tabel master halukap dan juga VLOOKUP untuk jumlahnya. Yang pertama tabel VLOOKUP 2.550, dan juga yang ini halukap 2.550, dan yang terakhir 2.550, dan yang ini juga 250. Nah, kesimpulannya yaitu kalian ketika ingin menggunakan rumus, kalian harus lihat terlebih dahulu atau analisis terlebih dahulu tabel bantu yang kalian pakai. Import pastinya itu berada di samping, di kolom atau baris. Nah, itulah yang membedakan, dan itulah yang untuk nantinya menggunakan rumus mana sih yang kita akan pakai antara halukap dan juga VLOOKUP. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.